The Principles of Power, Seni dalam Mempengaruhi Orang Lain. Bab ke-25, Pancarkan Daya Tarikmu. Jangan menjadi tiruan, jadilah original. Begitulah kata Susi Kasim. Kenalkan, dia adalah Malala yang lahir pada tahun 1997 di Mingora, sebuah kota kecil di lembah Swat, Pakistan. Sejak kecil, Malala sudah menunjukkan ketertarikan pada pendidikan dan keinginan untuk membantu orang lain. Ia dibesarkan oleh keluarga yang sangat mendukung hak-hak perempuan dan pendidikan. Namun, pada tahun 2007, situasi politik di Pakistan berubah drastis ketika kelompok militan Taliban menduduki kota Swat dan menghentikan semua kegiatan pendidikan bagi perempuan. Sekolah-sekolah perempuan ditutup, dan anak perempuan dilarang belajar. Melawan ancaman dan ketakutan, Malala bersikeras untuk tetap belajar dan berjuang demi hak pendidikan perempuan. Pada usia yang masih sangat muda, Malala mulai menulis blog anonim untuk BBC Urdu, berbagi pengalaman hidupnya di bawah kekuasaan Taliban dan menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Tulisan-tulisan Malala segera mendapatkan perhatian publik, dan identitasnya sebagai penulis blog terungkap. Meskipun dihadapkan pada ancaman nyata dari Taliban, Malala tetap gigih dalam tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2012, saat berusia 15 tahun, Malala menjadi korban penembakan brutal oleh kelompok Taliban. Dia ditembak di kepala dan leher saat dalam perjalanan pulang dari sekolah. Serangan itu mengakibatkan cedera serius, dan Malala berjuang untuk bertahan hidup. Kejadian tragis itu membuat Malala menjadi sorotan dunia. Reaksi dari masyarakat internasional sangat mendukung dan mengecam tindakan keji Taliban. Para pemimpin dunia menyatakan dukungan mereka untuk Malala dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Setelah pulih dari cederanya, Malala tidak mengalihkan perhatiannya dari tujuannya. Malahan, dia semakin bersemangat untuk melanjutkan perjuangan bagi hak-hak perempuan dan pendidikan. Malala membentuk yayasan, Malala Fund, bersama ayahnya untuk memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di seluruh dunia. Malala mulai berbicara di forum-forum internasional, termasuk PBB, dan menjadi duta perjuangan pendidikan di seluruh dunia. Dia mengunjungi berbagai negara untuk membagikan pengalaman hidupnya dan menyuarakan hak-hak perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Prestasi dan semangat Malala menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Kisah Malala Yousafzai mengajarkan kita pentingnya berdiri teguh pada nilai-nilai kita, meskipun dihadapkan pada tantangan dan bahaya. Dia telah membuktikan bahwa dengan kualitas dan keunikan kita dapat menjadi pusat sorotan yang menginspirasi perubahan positif bagi dunia. Malala memperlihatkan kepada kita semua bahwa usia bukanlah batasan untuk berjuang demi hal yang benar dan berarti. Dalam era kekinian yang penuh persaingan, banyak dari kita merasa tergoda untuk mencari perhatian dengan cara-cara yang tidak etis atau bahkan merugikan diri sendiri. Namun, jadilah cerdik dalam pendekatan untuk menjadi pusat perhatian. Alihkan fokus kita dari metode kontroversial menuju upaya yang memamerkan kualitas dan keunikan pribadi. Bukan rahasia lagi bahwa manusia cenderung tertarik pada hal-hal yang berbeda dan unik. Kita cenderung menginginkan sesuatu yang segar, berbeda dari yang lain, dan inspiratif. Inilah peluang bagi kita untuk menonjolkan aspek diri yang menarik perhatian. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memunculkan originalitas diri kita. Pertama, ungkapkan bakat dan keterampilan. Kenali bakat diri dan kuasai dengan baik. Manfaatkan keahlian ini untuk menciptakan konten menarik dan berbagi dengan dunia. Misalnya, jika kita mahir dalam seni, desain grafis, atau musik, bagikan karya-karya kita di platform daring dan biarkan orang lain mengagumi bakat kita. Kedua,
Ceritakan pengalaman pribadi yang inspiratif. Setiap orang memiliki cerita hidup yang unik. Bagikan pengalaman kita yang penuh inspirasi dan pengajaran. Dalam mengatasi tantangan atau mencapai sukses, kita bisa menginspirasi orang lain untuk berjuang dan tidak menyerah. Ketiga, jadilah aktivis sosial atau lingkungan. Manfaatkan perhatian untuk menyebarkan kesadaran tentang masalah sosial atau lingkungan yang kita pedulikan. Ikut serta dalam kampanye sukarela, dukung gerakan sosial, atau bangun proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Keempat, berbagi ilmu dan pengetahuan. Jika kita ahli dalam suatu bidang atau memiliki pengetahuan yang berharga, luangkan waktu untuk berbagi melalui tulisan, video, atau seminar. Kehendak untuk belajar dan mengajar akan menarik banyak orang. Kelima, bentuk hubungan dan jaringan. Terlibatlah dalam berbagai kegiatan sosial atau profesional untuk memperluas jaringan kita. Kenalilah orang-orang dengan minat yang serupa dan bangun koneksi yang berarti. Keenam, jadilah pendukung atau motivator. Selalu siap membantu dan memberikan semangat kepada orang lain. Jadilah pendukung yang baik dan motivator bagi teman, keluarga, atau rekan kerja. Sifat empati dan kasih sayang selalu menarik perhatian positif. Ketujuh, tingkatkan penampilan dan kualitas diri. Perhatikan penampilan dan sikap yang positif. Merawat diri dengan baik dan berbicara dengan penuh keyakinan. Ketika kita merasa percaya diri, orang lain akan tertarik pada energi positif yang kita pancarkan. Ingatlah, menjadi pusat perhatian dengan kualitas dan keunikan diri jauh lebih bermakna dan berkelanjutan daripada mencari perhatian melalui trik yang kontroversial. Jangan tergoda dengan jalan pintas yang bisa merugikan diri kita sendiri atau mencoreng reputasi. Alihkan fokus kita untuk menjadi individu yang berpengaruh melalui kualitas, kepribadian, dan keunikan yang kita miliki. Dengan cara tersebut, kita tidak hanya akan menjadi pusat sorotan, tetapi juga dapat memengaruhi dan menginspirasi banyak orang di sekitar kita. Jadilah sorotan yang baik dan berpengaruh bagi kebaikan dan kemajuan bersama.